Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran dan instruksi pengisian tugas bimbingan dan konseling kelas 8. Baik teman-teman semua, ini tugas BK, ada materinya dan ada juga tugas yang akan dikerjakan untuk 3 minggu, sehingga teman-teman semua bisa mendapatkan materi ini sesuai dengan tujuan umum, yaitu agar antum semua dapat memahami pentingnya memilih teman dari kalangan yang memberikan pengaruh positif. Oke, jadi tahu ya semuanya, tema atau topik layanan BK bulan ini adalah berteman hingga ke surga. Nah, ini untuk mengembangkan atau memperkuat jiwa atau bidang sosial teman-teman semua. Oke, kita cek satu persatu teman-teman. Baik. Nah, silakan antum semua pertama-tama baca dulu materinya. Kenapa perlu teman yang baik? Nah, ini ada perkataan Umar, kemudian ada juga penjelasan mengenai ayat surat At-Taubah ayat 119. Nah, ini semua adalah referensi buat antum semua dalam memahami bahwasanya teman yang baik itu adalah penting dan perlu sekali. Ada juga surat Al-Furqan ayat 27-29. Kemudian pelajari juga manfaat berteman dengan teman yang baik dan soleh. Nah, ada beberapa poin dan penjelasannya, silahkan antum baca. Nah, untuk tugas minggu pertama di LKPD bulan ketiga ini, antum diminta untuk mengisi pengaruh buruk dari temanku, tugas pertama. Jadi tugas ini dibikin di buku tugasnya dan bikin judul tugas 1 pengaruh buruk dari temanku, baru diisi sebagaimana yang diminta di sini. Petunjuk pengerjaannya, pertama, antum identifikasi atau antum cari apa saja pengaruh buruk yang terlanjur antum tiru dari teman-teman antum. Maksudnya adalah suatu kebiasaan atau perilaku yang tidak ada pada diri antum sebelumnya, tapi setelah bergaul dengan beberapa teman itu, ada beberapa tingkah laku atau perilaku yang mungkin orang tua tidak suka atau teman yang lain tidak suka, atau antum sendiri yang sudah mengetahui bahwasanya itu tidak bagus. Kemudian mintalah, nah itu yang pertama ya, jadi di list apa aja pengaruh buruk dari teman itu. Misalnya antum terlalu lama main HP misalnya, atau terlalu banyak main game. Nah, dari siapa antum dapat? Nah, coba buat, berarti itu yang pertama, bermain HP lebih lama misalnya. Jadi pengaruh buruk teman, 1, bermain HP lebih lama. Yang kedua apa gitu. Ketiga apa. Kemudian tanyakan pada orang tua dengan sopan bagaimana komentar mereka tentang tingkah laku yang antum list tadi. Jadi setelah antum isi jenis pengaruh buruk teman 1, 2, 3 dan seterusnya, minimal 3 ya. Kemudian tanyakan sama orang tua, menurut bunda tingkah laku yang ini gimana? Nah, yang kedua juga seperti itu, yang ketiga juga seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, perasaan orang tua jika anak berhasil meninggalkan pengaruh buruk ini. Nah, selanjutnya antum tanyakan juga masing-masing tingkah laku atau pengaruh buruk itu. Antum tanyakan, kalau anak bisa meninggalkan ini, apa perasaan bunda? Nah, coba bunda jelaskan, seperti itu. Jadi kalau bisa bukan hanya perasaan senang gitu, tidak, tapi ada penjelasan dari bunda ini. Nah, itu untuk minggu pertama. Oke, kita lanjut ya. Tugas minggu kedua, penjual minyak wangi versus tukang las. Nah, ini ada hadis, tapi mudah-mudahan di LKPD nanti pas mencetak tidak berantakan seperti ini ya. Ini ada hadis, perumpamaan kawan yang baik dan kawan yang buruk itu seperti penjual minyak wangi dan seorang peniup alat untuk menyalakan api, atau tukang besi atau pandai besi. Nah, untuk pahami ayat hadis ini, kemudian perhatikan petunjuk pengerjaan tugas kedua ini dia yang di bawah. Baca dengan seksama hadis tadi. Nah, berdasarkan pengamatan antum, tuliskan apa bentuk pengaruh buruk yang mudah tertular sesama siswa SMP atau sesama anak remaja. Nah, tapi juga antum juga isi juga pengaruh baik. Apa juga pengaruh baik yang mudah tertular sesama remaja. Nah, isi di sini ya, seperti ini formatnya. Bikin ya kayak tadi, tugas 2
judulnya ya di buku tugas. Tugas 2. Apa judul tugasnya? Penjual minyak wangi versus pandai besi, ya, tukang las. Kemudian bikin 2 kolom seperti ini. Pengaruh buruk yang mudah menular, ada listnya 1, 2, 3, minimal 3. Dan pengaruh baik yang mudah ditiru juga 1, 2, 3. Nah, oke, itu aja. Next, minggu ketiga. Nah, ini judul tugasnya adalah sahabat yang baik. Nah, antum pahami lagi materi yang dibahas, yaitu yang di LKPD ini, baca kembali. Kemudian baca petunjuk pengerjaan. Tidak ada teman yang sempurna, tapi di antara teman yang antum kenal di Aroyan, ini fokus di teman-teman di Aroyan. Coba pilih 2 orang yang menurut antum paling banyak memberikan contoh kebaikan, serta apa contoh kebaikan yang mereka lakukan dan antum terinspirasi atau antum pengen juga mencontoh seperti itu. Nah, jadi format penulisannya atau pembuatan tugasnya seperti ini. Bikin kolom seperti ini ya. Kemudian ada 2 judul, nama sahabat terbaik pertama, siapa namanya. Nah, bikin setelah tanda titik 2 nama teman yang antum anggap inspiratif gitu. Kemudian kebaikan yang dicontohnya, yang ia contohkan itu apa? Tulis di sini. Kemudian untuk orang kedua, sahabat terbaik kedua, siapa namanya? Kemudian kebaikan yang ia contohkan apa? Tulis di sini. Jadi minimal 2 teman ya. Jadi antum coba lihat siapa orang yang menginspirasi antum dan kebaikannya bisa dicontoh. Nah, baru yang kedua ini, untuk orang-orang seperti mereka, tulislah sebuah pesan singkat yang pantas mereka dapatkan. Jadi ibaratnya antum tuh bikin satu apresiasi berupa kata-kata kepada mereka. Nah, bikin di sini. Apa yang ingin antum sampaikan kepada orang seperti mereka? Oke, itulah tugas BK. Tujuannya adalah agar antum memahami bahwasanya memilih teman yang baik itu adalah perintah Allah. Kemudian juga memahami hikmah dari berteman dengan orang baik, serta berlatih menilai tingkah laku yang tidak baik dari orang-orang sekeliling. Jadi kita melatih menilai bukan untuk menilai orang itu saja, bukan untuk menilai mereka tujuannya. Kita menilai agar kita bisa membedakan mana yang bisa jadi teman, mana yang hanya sekedar sebagai kenalan atau orang yang di sekitar itu saja, tapi tidak contoh seperti itu. Oke, kalau ada yang ragu, kalau ada antum yang tidak mengerti, tanya sama wali kelas atau sama ustadz. Nomor HP ustadz bisa diminta. Demikian saja. Semoga tugasnya tidak memberatkan ya. Insyaallah akan memberikan inspirasi bagi antum. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.